Kuda putih itu melambangkan penyesatan. Kemudian kuda merah melambangkan peperangan. Terus kuda hitam itu melambangkan kelaparan. Kemudian kuda yang belang-belang melambangkan kematian. Nah, sebetulnya dari sini kita bisa lihat bahwa semua permasalahan ini itu solusinya ada di dalam apa yang Kristus lakukan selama dia di bumi. Dan kita bisa lihat juga nubuatan-nubuatan yang diberikan oleh Yakub kepada anak-anaknya, terutama Yehuda, Ruben, Efraim, dan Dan. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mari kita mulai. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau baik. Bapa, kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Engkau berikan buat kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Engkau sudah berjalan di depan kami. Dan kalau kami mau membahas kebenaran-kebenaran firman-Mu, kali ini Bapa, kiranya Kau sendiri yang mau tuntun kami, Roh Kudus-Mu sendiri yang mau pelihara kami dan juga mau berkata-kata kepada kami, mengajar kami Bapa, supaya kami boleh mengerti kebenaran-kebenaran itu, karena kebenaran itu memerdekakan kami. Kami ucap syukur, kami juga berdoa untuk setiap orang yang akan mendengarkan, baik rekaman maupun YouTube, biarlah Kau juga yang membukakan, Kau sendiri yang mau mengajar anak-anak-Mu, karena Kau mengasihi kami. Terima kasih, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan bahas mengenai nubuatan atas 4 penunggang kuda di Kitab Wahyu. Jadi nggak tahu nih apakah kalian pernah dengar mengenai hal ini atau belum gitu ya. Tapi ini sebetulnya betul-betul sangat menarik gitu karena nubuatan ini ternyata juga eh, ada nubuatannya di Perjanjian Lama, bahkan di beberapa buku di Perjanjian Lama gitu ya. Jadi kita akan lihat 4 kuda ini sebetulnya menggambarkan masalah ya, apa yang terjadi di akhir zaman gitu. Dan kita akan lihat solusinya seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat nubuatan Yesus tentang akhir zaman itu ada di Matius 24. Mulai dari ayat 1 sampai 8 dikatakan, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Nah, kemudian jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya.
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, kita lihat di sini ya, tanda-tandanya apa? Dia bilang kan ada orang yang menyesatkan. Kemudian ada perang dan kabar tentang perang. Kemudian juga ada kelaparan, ada gempa bumi, gitu ya. Jadi itu keempat hal yang dia katakan akan terjadi di akhir zaman. Nah, sekarang kita lihat di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu, di Wahyu 6 itu dikatakan mulai dari ayat 1 ya. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Jadi yang pertama kuda putih ya. Dibilang lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kemudian, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk lain berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Jadi yang kedua itu kuda merah padam, mengambil damai sejahtera untuk membunuh. Nah, kemudian lanjutnya, dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Jadi di sini dia bilang secupak gandum sedinar. Satu dinar itu adalah upah untuk satu hari. Nah, secupak itu satu genggam. Jadi artinya satu hari itu cuma dikasih secupak gandum. Jadi cuma segenggam gandum aja dan itu sangat tidak cukup gitu ya. Untuk satu orang makan aja tuh nggak cukup gitu. Apalagi untuk satu keluarga. Jadi ini menggambarkan kelaparan, jadi krisis gitu ya. Terus dibilang, dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas di bumi. Nah, yang kuda hijau kuning ini dia maut ya, dikatakan bahwa dia maut dan kerajaan maut mengikutinya. Jadi dia membunuh. Nah, kata-kata binatang buas ini sebetulnya berarti diminutif ya. Jadi artinya very very small. Jadi kayak seperti virus gitu ya. Jadi bukan berarti kayak binatang buas, binatang seperti singa atau harimau gitu. Bukan seperti itu. Nah, jadi kita lihat ada 4 penunggang kuda ya. Nah, kita bandingkan Matius 24 dengan Wahyu 6. Kan Tuhan Yesus bilang akan ada penyesatan ya. Jadi ada orang yang mengaku-ngaku sebagai Mesias misalnya. Nah, di Wahyu 6 di ayat 1-2 dibilang penunggang kuda putih, dia memakai mahkota dan memegang panah. Nah, kalau kita lihat nanti di kitab Wahyu yang lain itu sebetulnya penunggang kuda putih itu harusnya Tuhan Yesus. Tetapi ini penunggang kuda putih ini dia memakai mahkota memegang panah. Jadi dia menyesatkan, dia eh, mau menunjukkan bahwa inilah dia tuh Mesias gitu ya. Jadi dia menyesatkan banyak orang. Nah, menariknya di sini dikatakan dia memakai mahkota. Jadi interesting ya. Waktu saya baca ini kebetulan juga waktu saya lagi pelajarin ini itu pas lagi mulai awal-awal corona dan kita tahu corona itu sebetulnya dari kata crown ya, artinya mahkota gitu. Dan dia juga sebetulnya menyesatkan kan. Jadi yang dibilang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif gitu. Maksudnya hal sesuatu yang negatif dianggapnya positif, tapi dia hal yang positif, tapi sebetulnya itu sebenarnya tidak positif gitu kan. Jadi dia menyesatkan banyak orang. Di sini juga seperti misalnya antikris atau apa, tapi juga bisa Hmm, ajaran-ajaran yang menyesatkan gitu, hal-hal yang menyesatkan. Jadi penyesatan oke lah oke. gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ada perang dan kabar perang di ayat 6, Matius 24 ayat 6.
Nah, di Wahyu 6, penunggang kuda merah, dia mengambil damai sejahtera dengan pedang. Jadi artinya terjadi peperangan gitu ya. Dia mengambil damai sejahtera. Kemudian di Matius 24 ayat 7, Tuhan Yesus bilang ada kelaparan. Nah, sementara di Wahyu 6 ayat 5 sampai 6 dia bilang ada penunggang kuda hitam, dia memegang timbangan dan ada kata-kata yang bilang secupak gandum sedinar. Jadi itu artinya kelaparan atau krisis. Kemudian Tuhan Yesus juga bilang akan ada gempa bumi di mana-mana gitu ya. Nah, kemudian di Wahyu 6 penunggang kuda hijau kuning itu di ayat 7 dan 8 itu mengatakan maut mengikuti dia gitu ya. Nah, jadi kita lihat itu sebetulnya inline, paralel gitu ya. Apa yang Tuhan Yesus bilang dengan apa yang penglihatan yang dilihat oleh Yohanes dan dia tuliskan di kitab Wahyu itu sebetulnya inline. Nah, menariknya sebetulnya di kitab Zakaria di Perjanjian Lama itu juga sudah dinubuatkan seperti ini. Kita lihat ya di Zakaria 6 ayat 1 sampai 6 dikatakan, "Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta dari antara 2 gunung. Dan gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga." Nah, kalau kita lihat tembaga itu kalau di Bible itu artinya judgment ya. Bronze itu judgment, jadi penghukuman, penghakiman gitu ya. Terus dia bilang kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang. Nah, jadi kita lihat nih, jadi ada 4 kuda juga ya dengan warna yang sama. Terus kemudian berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu. Apakah arti semuanya ini, Tuanku? Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara. Nah, berarti yang hitam itu dari selatan ya, karena dia ke arah utara. Yang putih itu keluar ke arah barat, artinya dia dari timur ke barat. Yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, artinya dia dari utara ke selatan. Sisanya apa? Yang merah berarti kan dari barat ke timur, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini ada east, west, south, north. Yang dari east itu ke arah barat itu adalah penunggang kuda putih. Dan kuda putih ini merepresentasikan penyesatan. Kemudian yang dari barat ke arah timur itu adalah kuda merah. Kuda merah itu melambangkan peperangan. Kemudian kuda hitam itu ke arah utara, melambangkan kelaparan. Yang terakhir, kuda yang berbelang-belang atau dibilang kuning hijau gitu ya, itu ke arah selatan, berarti dia dari utara, dan ini melambangkan kematian. Jadi kita lihat ya, ini semuanya ada di kitab Wahyu, ada juga di kitab Zakaria. Nah, sekarang kita lihat perkemahan bangsa Israel. Bangsa Israel itu menarik ya. Pada waktu disuruh Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir di padang gurun selama 40 tahun. Nah, terus Tuhan bilang di sini di Bilangan 2 ya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Dan Tuhan itu kasih tahu gitu. Jadi di sebelah timur, barat, selatan, utara itu siapa aja gitu, suku-suku mana gitu ya. Karena kita akan lihat dari keempat penjuru ya mata angin. Nah, dibilang yang berkemah di sebelah timur dekat panji-panjinya ialah Laskar Yehuda menurut pasukan mereka. Terus panji-panji Laskar Ruben adalah di sebelah selatan menurut pasukan mereka. Terus panji-panji Laskar Efraim menurut pasukan mereka adalah di sebelah barat. Terus panji-panji Laskar Dan adalah di sebelah utara. Nah, kita lihat. Jadi gambarnya itu kita lihat di sebelah kanan ini ya. Jadi Yehuda itu panji-panjinya, lambangnya adalah lambang singa. Dia ada di sebelah timur. Terus dia bilang yang di sebelah barat itu adalah Efraim ya. Dan dia panji-panjinya lambangnya adalah lambang kepala lembu. Terus Ruben itu di sebelah selatan. Panji-panjinya gambarnya adalah gambar anak laki-laki. Karena Ruben itu kan berarti Ruben, see the sun gitu. Jadi lihatlah anak laki-laki. Kemudian Dan itu di sebelah utara, dia panji-panjinya lambangnya adalah lambang eagle atau elang gitu ya.
Jadi kita lihat ini menarik nih. Nah, di sini juga kelihatan nih. Jadi suku-suku mana aja yang di sebelah timur, utara, selatan, barat. Nah, kalau kita lihat keempat makhluk surgawi itu ada juga di Yehezkiel. Nah, di Yehezkiel 1 itu juga kita bisa lihat keempat makhluk surgawi ya. Di sini dibilang pada tahun 30 dalam bulan yang keempat pada tanggal 5 bulan itu ketika aku bersama-sama dengan para buangan berada di tepi sungai Kebar, terbukalah langit dan aku melihat penglihatan-penglihatan tentang Allah. Nah, di sini dibilang, di tengah-tengah itu juga ada yang menyerupai empat makhluk hidup dan beginilah kelihatan mereka. Mereka menyerupai manusia, tetapi masing-masing mempunyai empat muka dan pada masing-masing ada pula empat sayap. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Jadi persis seperti ini. Tapi ini di buku yang lain, di kitab Yehezkiel ya. Jadi di Yehezkiel dia bilang dia mendapat penglihatan dan penglihatannya itu seperti ini. Jadi dia bilang dia melihat empat makhluk hidup. Di sebelah depan itu ada muka manusia. Terus singa itu di sebelah kanan. Terus lembu di sebelah kiri. Terus Raja Wali di belakang gitu. Jadi ini kita bisa lihatnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat sebetulnya Yehuda itu melambangkan Injil Matius gitu ya. Kenapa? Karena lambang Yuda itu adalah singa dan Kristus itu dilambangkan sebagai raja di Injil Matius. Dia adalah singa dari suku Yehuda gitu ya. Jadi kalau kita lihat Injil Matius itu banyak sekali mengatakan the kingdom of heaven gitu. Jadi dia nggak bilang kingdom of God karena God itu tidak boleh disebutkan kan untuk orang-orang Yahudi, tapi dia sebut sebagai kingdom of heaven dan kemudian di silsilah dia juga silsilahnya tuh cuman sampai Abraham gitu ya. Jadi bilang ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, terus dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, sampai pembuangan ke Babel ke Yesus itu juga ada 14. Itu 14 itu adalah angka dari Daud. Jadi untuk memberikan emphasis bahwa Kristus itu adalah anak Daud. Dia adalah keturunan dari Raja Daud. Itu di Injil Matius. Terus di Injil Markus, Kristus itu dilambangkan sebagai pekerja atau lembu gitu ya. Nah, kemudian di Injil Lukas dia dilambangkan sebagai anak manusia. Jadi kalau kita lihat silsilah Tuhan Yesus itu cuma ada di Injil Matius dan Injil Lukas ya. Tapi di Injil Lukas itu sampai ke Adam karena untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah anak manusia, anak dari Adam gitu. Tapi tidak ada silsilah di Injil Markus karena pekerja itu biasanya kalau kalau servant itu tidak akan disebutkan silsilahnya gitu ya. Dan Injil Yohanes itu melambangkan dia sebagai anak Allah karena disebutkan kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah gitu ya. Jadi di sini juga tidak disebutkan silsilahnya karena Allah tidak perlu silsilah. Dia adalah anak Allah gitu ya. Jadi ini kita lihat bahwa itu semuanya adalah lambang dari pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan selama dia di bumi. Di Kejadian 49 ayat 16 sampai 18 dikatakan, adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Jadi dia bilang dia seperti ular yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang.